Setelah dioleskan ke tangan kirinya, ternyata air yang nempel di tangan kirinya itu berubah menjadi bulu-bulu halus. Seluruh tangan kirinya itu diselimuti bulu-bulu halus. Pikir Bahkama, oh mungkin ini jalan saya untuk mencari kekayaan dengan melakukan pesugihan kepada kera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama Saung Sangkuriang yang akan menceritakan cerita seru, cerita bersejarah, berbau mistis. Pagi tadi saya tidak sengaja bertemu dengan narasumber dari Karawang karena beliau menceritakan dengan bahasa daerah. Kisah ini akan saya ceritakan ulang dengan menggunakan bahasa Indonesia, dan video dengan narasumber akan kami upload setelah video ini. Kurang lebih ceritanya seperti ini. Di suatu hari ketika Bahkama baru menjalani kehidupan rumah tangga dan mempunyai anak yang masih balita, dia itu kehidupannya sangat terpuruk dengan ekonomi, kemiskinan, kurang lebih ya seperti itu dalam bahasa Kirata Sunda atau istilah Sunda netek semplek nincak semplak ya, seperti itu. Orang miskin itu, kata dia, orang miskin itu kenyang buat dihina. Orang miskin itu, orang tidak punya itu suka diremehkan, suka tidak dianggap. Intinya yang Bahkama ceritakan itu ya keterpurukan ekonominya dia lah. Ketika beliau mengamalkan suatu amalan pada malam hari, ceritanya sukmanya itu dia dibawa oleh mak gede dari Pasir Kunci, Karokrok. Ditanya ketika sukma dibawa, ditanya sama mak gede itu mau ngapain, mau kemana, apa tujuannya. Mak, saya ini sudah bosan hidup miskin, hidup tidak punya. Ketika saya hidup miskin, saya suka dihina. Ketika hidup saya tidak punya, saya suka diremehkan, direndahkan. Saya ingin kaya. Saya ingin menjadi orang yang banyak harta. Karena ketika banyak harta, jangankan kentut, jangankan nyanyi, kentutnya pun jadi indah terdengar. Kurang lebih seperti itu. Kata mak gede, kalau tekad kamu sudah bulat, mari emak antar ke salah satu tempat penziarahan yang ada di Karawang. Diantarlah si abah itu oleh mak gede ke salah satu tempat penziarahan yang ada di Karawang. Sampainya di tempat penziarahan, Bahkama itu dipertemukan dengan kuncen yang posisi duduknya menghadap ke sebelah selatan, menggunakan pakaian ya kuncen, khasnya kuncen. Setelah duduk bersama kuncen, mak gede pun tugasnya selesai, karena kata beliau, mak cuma ngantar saja. Ketika sudah bertemu dengan kuncen, tugasnya sudah selesai. Lalu kuncen itu bertanya, sebelum bertanya mungkin dia mengucapkan salam atau apalah ya ke kuncen itu. Lalu kuncen itu bertanya, apa tujuan kamu kesini? Apa maksud kamu kesini? Ya Bahkama itu menjawab, tujuan saya kesini itu saya ingin kaya, saya ingin punya banyak harta, karena saya sudah bosan dihina. Dengan kemiskinan saya bosan direndahkan. Orang tidak punya itu ya
jadi cemoohan orang. Nah, seperti itu ceritanya. Ketika itu diceritakan, Kuncen pun balik bertanya lagi, apakah tekad kamu sudah bulat ingin mencari kekayaan dengan cara yang nanti saya akan tunjukkan? Saya sudah bulat, apapun jalannya, apapun resikonya, saya sudah bulat. Saya ingin kaya, saya ingin punya banyak harta. Kata Kuncen, kalau kamu memang sudah bulat tekadnya, dibawalah Bahkama itu ke belakang tempat penjarahan. Ada lagi satu tempat penjarahan yang di belakang. Dia dibawa ke sebuah gedung atau bangunan, dibukakan pintu bangunan itu sama Kuncen, disuruh duduk Bahkama itu. Lalu setelah disuruh duduk, ya seperti ritual-ritual biasanya, Kuncen itu langsung baca-baca mantra, bakar kemenyan, menyiapkan bunga 7 rupa, seperti itu. Setelah baca-baca mantra, Kuncen itu bilang atau mengisyaratkan kepada Bahkama agar airnya itu nanti buat dioles-oleskan ke tangan kiri, ke tangan kanan, ke muka, terus ke punggung. Nah, sebelum mengoleskan itu, dia disuruh mencium aroma dari kemenyan dulu. Aroma kemenyan dia cium, dia hirup sampai 3 kali. Lalu apa yang ditugaskan atau apa yang diperintahkan oleh Kuncen, dia laksanakan lagi, yaitu ngambil air kembang 7 rupa itu, dia oleskan ke tangan kirinya. Setelah dioleskan ke tangan kirinya, ternyata air yang nempel di tangan kirinya itu berubah menjadi bulu-bulu halus. Seluruh tangan kirinya itu diselimuti bulu-bulu halus. Pikir Bahkama, oh mungkin ini jalan saya untuk mencari kekayaan dengan melakukan pesugihan kepada kera. Lalu dia mengoleskan lagi air kembang 7 rupa itu ke tangan yang sebelah kanan. Muncul lagi bulu-bulu halus. Setelah dioleskan kepada tangan yang sebelah kanan, dia oleskan ke muka. Di muka muncul lagi bulu-bulu halus. Dioleskan yang kedua kalinya, muncul lagi dan sampai berbentuk menyerupai kera. Yang terakhir dia oleskan si air kembang 7 rupa itu kepada punggungnya. Dalam punggungnya itu setelah dioleskan muncullah ekor. Dia kaget, mengucapkan kalimah-kalimah asma-asma Allah. Pada saat itu dia mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Dia pegang punggungnya, ada ekor. Nah, setelah dia mengucapkan kalimah-kalimah istighfar, Kuncennya pun bilang lagi sama dia, kenapa kamu langgar? Kenapa kamu saat ritual seperti ini kamu langgar untuk mengucapkan kalimah-kalimah Toibah, kalimah-kalimah asma-asma Allah. Sedangkan dalam ritual ini tidak boleh mengucapkan sedikit pun kalimah-kalimah yang berbau-bau kalimah-kalimah Toibah. Setelah itu Kuncen bilang, ya berarti kamu bukan rezekinya untuk melakukan pesugihan kera. Ya Bahkama berpikir, mungkin rezeki saya bukan di pesugihan kera, bukan di pesugihan monyet. Kuncen bilang lagi, rezeki kamu mungkin ada di luar. Rezeki kamu mungkin setelah pulang ada rezeki lain. Setelah pulang dari sini, saya tunjukkan lagi jalan di luar. Kamu lurus aja jalan ke dalam hutan, jangan pernah menengok sekalipun ke kanan ataupun ke kiri, bahkan ke belakang. Ditunjukkanlah jalan oleh Kuncen yang di tempat penjarahan itu. Bahkama pun ikut petunjuk Kuncen itu berjalan ke dalam hutan. Ternyata
Dia berpikiran, waduh, gimana nih? Saya kalau berjalan di dalam hutan yang gelap, bisa jadi saya akan nengok kanan kiri atau bahkan ke belakang. Ternyata setelah ditunjukkan oleh kuncen, jalan itu yang di dalam hutan bukan gelap, malah terang benderang. Malah jadi kayak ada yang mengarahkan. Berjalanlah Bahkama di dalam hutan. Lalu ada yang manggil seorang kakek-kakek, "Jang, kemari." Nah, dipanggil oleh kakek-kakek, Bahkama pun menghampirinya. "Ada apa, Kek?" Setelah Bahkama menghampiri, dikasihlah Bahkama itu panggang ayam. Kalau dalam bahasa Sunda itu bakakak ayam. Nah, setelah dipanggil dan dikasih bakakak ayam, Bahkama mencium aroma dari bakakak ayam itu bukan wangi seperti panggang ayam yang biasanya. Ini malah ke bau yang tidak enak. Kata si kakek-kakek itu suruh dimakan. Karena ini jalan atau amanah dari dia melakukan pencarian untuk menjadi orang kaya, ya dia makan sedikit-sedikit, dia makan sedikit demi sedikit, dia makan walaupun dia terasa mual, tapi lama-kelamaan si panggang ayam itu habis dimakan olehnya. Dia berpikir lagi, waduh, kayaknya ini yang jadi tumbal anak saya nih. Bahkama teringat sama anaknya, lalu dia bergegas balik lagi menuju pulang, ketemu lagi dengan seorang kakek yang berkebun labu. Nah, dia ketemu dengan seorang kakek yang berkebun labu. Dia menghampirinya, "Kek, bolehkah saya membeli itu labu untuk bekal atau oleh-oleh anak istri saya nanti di rumah?" Kata si kakek bilangnya apa? "Tidak boleh, Jang. Ini hak orang lain. Biar Kek yang kecil juga nggak apa-apa saya beli." "Tidak boleh, Jang. Ini hak orang lain." Kata Bahkama dalam pikirannya, yang kecil tidak boleh, yang besar tidak boleh, yang sedang pun tidak boleh. Nah, setelah tidak boleh membawa labu, dia pulang. Aturan yang dia pikirkan kalau membawa labu itu mungkin jadi harta emas atau jadi apa. Setelah dia pulang, ya karena tidak berhasil membawa labu, dia teringat sama anaknya. Ternyata nyampe di rumahnya, dia tersadar lagi, langsung menghampiri anak istrinya. Ternyata anak istrinya masih ada dan selamat. Itulah cerita Bahkama yang gagal melakukan pesugihan kera. Inilah video yang saya ceritakan bersama narasumber. Kurang lebihnya nanti akan diputar ulang bersama narasumber. Lestarikan alam, alam terjaga, berkahnya buat manusia. Salam lestari.